Kiai yakin tidak ada yang mengikuti? Insya Allah yakin. Silakan duduk. Terima kasih. Aku ingin tanya pada Kisanak. Dari mana Kisanak mengenalku? Mungkin Kiai lupa. Bukankah dulu kita pernah bertemu Kiai? 10 tahun yang lalu, Kiai. Jangan sembarangan membunuh makhluk yang tidak berdosa. Bebaskan buaya ini. Lepaskan lagi ke alamnya. Biarkan dia hidup lestari. Baik, silakan dilepaskan lagi. Buaya yang Kiai tolong itu adalah saya sendiri, Kiai. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Kiai tidak datang menolong saya. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Kiai Jabat meminta bantuan kepada Ki Darmo untuk membantunya memasuki ruangan penjara bawah tanah Istana Siluman Buaya, di mana tempat Farida dipenjara. Ki Darmo sendiri adalah prajurit Siluman Buaya yang pernah diselamatkan oleh sang kiai dari kematian, sehingga ia bersedia untuk membantu guru sembara tersebut guna membalaskan budi baik sang kiai walaupun nyawa taruhannya. Keesokan harinya, Ki Darmo yang merupakan seorang kepala prajurit pun mengantarkan sebuah peti ke dalam penjara bawah tanah, di mana di dalam peti tersebut telah menyusup Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Usaha tersebut pun berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan sedikit pun. Tidak sampai di situ saja, Ki Darmo juga membekali beliau berdua sebuah peta yang berisi gambar denah penjara tersebut. Ada di mana kita? Di gudang. Kita tunggu malam. Coba lihat petanya. Lampir, kau sudah sembuh? Kau lihat sendiri, tenaga pukulanku sudah kembali seperti semula. Tapi masih harus dicoba. Apakah semua kesaktianku sudah pulih kembali? Mak Lampir yang pada saat itu telah keluar dari ruang semedinya pun kemudian menantang Ki Bandang Laksa untuk bertarung guna mengetahui apakah dirinya sudah sembuh benar atau belum. Mereka berdua pun bertarung sampai belasan jurus ke depan. Namun kemudian Ki Bandang Laksa pun menghentikan pertarungan itu karena ia merasa akan sangat berbahaya jika Mak Lampir meneruskannya, sebab ternyata tenaganya belum pulih seperti sedia kala. Penguasa Gunung Selamet itu pun merasa bahwa Mak Lampir perlu berlatih sedikit demi sedikit untuk memulihkan seluruh tenaga dan ilmunya. Nanti penyakitmu kambuh lagi. Masih banyak waktu untuk berlatih. Secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai kau benar-benar sembuh secara sempurna. Kini kita kembali lagi pada Kiai Jabat dan Nyai Bidara yang pada malam itu mulai melakukan aksinya. Dengan bantuan peta dari Ki Darmo, beliau berdua pun akhirnya bisa sampai ke ruang bawah tanah. Kerangkeng bawah tanah ada di sini. Berarti kita harus ke sini, Kakang. Iya, di sana kita cari bangunan yang berbentuk candi bentar. Darmo sudah membuka pintu untuk masuk ke lorong bawah tanah. Ayo kita ke sana. Woi, tunggu! Siapa kalian? Terus saja, Kiai. Larilah ke sana. Masuk ke bangunan itu. Tunggu sampai aku datang. Cepat, Kiai. Hei, tunggu! Berhenti! Panggilan ketua. Betul, berarti keduanya tidak lari kemari. Cepat, jangan buang waktu. Ayo. Regu 1, kejar ke sana. Regu 2, arah sana. Kita kepung dulu istana ini. Jangan beritahukan siapa-siapa bahwa ada penyelundup kemari. Beruntung sekali ada Darmo di istana siluman itu, sehingga Kiai Jabat dan Nyai Bidara bisa lolos dari kejaran para prajurit tanpa adanya pertarungan. Bahkan pimpinan prajurit itu pun dengan cerdiknya menyuruh seluruh pasukannya untuk tutup mulut sementara, supaya penyelundup tersebut tidak sampai terdengar ke telinga Mak Lampir. Setelah itu, ia pun segera berlari menuju ruang bawah tanah di mana Kiai Jabat dan Nyai Bidara telah menunggunya. Ia pun kemudian mengantarkan keduanya menuju ruangan Farida di penjara,
Namun, Darmo pun kembali bertemu dengan dua penjaga yang tampak sedikit curiga kepadanya. Namun dengan cerdiknya, Darmo pun berhasil mengarang cerita yang membuat mereka berdua lupa dengan kecurigaannya. Farida. Nenek, Shh, jangan keras-keras. Aku Guru Sembara. Ketika mereka akan keluar dari ruangan pengap tersebut, mendadak saja banyak sekali jebakan senjata rahasia yang menyerang mereka. Namun dua orang yang menyelamatkan Farida adalah dua tokoh sakti yang tentunya dengan mudah meredam serangan gelap tersebut. Selanjutnya, sang kiai dan adiknya itu pun harus berhadapan dengan para prajurit jaga di setiap ujung lorong yang mereka lewati. Namun hal itu bukanlah hal sulit bagi mereka berdua. Hingga kemudian sang kiai pun bertemu dengan kepala prajurit jaga yang tak lain adalah Ki Darmo sendiri. Untuk mengelabui Mak Lampir, ia pun kemudian menyuruh Kiai Jabat untuk memukulnya dengan keras supaya ia tidak dicurigai oleh para prajurit yang lain ataupun Mak Lampir, karena ia akan sama-sama terluka seperti yang lainnya. Sekarang giliran saya, Kiai. Pukul saya sekuat, Kiai. Buat saya seperti kedua kawan saya itu. Kalau tidak, akan membahayakan diri saya sendiri. Saya bisa dicurigai. Bidara, kau bisa membunuhnya. Tidak, dia hanya pingsan 2 atau 3 jam lebih lama dari kedua temannya itu. Ini yang terbaik buat dia. Untuk menghilangkan kecurigaan, Kakang. Ayo, kita keluar dari sini. Jangan buang-buang waktu lagi. kurang ajar. Kiai Jabat dan si Bidara yang menculik Farida dari tanganku. Dengan cepat, berita hilangnya Farida pun sampai ke telinga Mak Lampir yang pada saat itu sedang melihat Kiai Jabat, Nyai Bidara dan Farida yang baru saja keluar dari pintu masuk alam jin yang terdapat di tengah tanggul sebuah danau buaya. Dedengkot aliran sesat itu pun menjadi marah besar karena dengan penjagaan yang begitu ketat, ternyata Guru Sembara masih bisa menembus penjara bawah tanah tanpa diketahuinya sama sekali. Ki Bandang Laksa pun kemudian mengajak Mak Lampir untuk segera menyerbu Kiai Jabat sebelum beliau terlanjur jauh. Ia pun mengajak seluruh punggawanya untuk ikut serta dalam pengejaran tersebut tanpa terkecuali. Kita bertemu lagi, Bidara. Mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih dulu mampus. Kau yang akan mati hari ini oleh tanganku, Lampir. Perempuan kau yang akan aku bunuh lebih dulu. Ternyata Ki Bandang Laksa, kakak seperguruan Mak Lampir yang terkenal ganas dan sakti itu pun langsung terlempar oleh gebrakan pertama Kiai Jabat. Itu menandakan bahwa ilmunya masih berada beberapa tingkat di bawah sang kiai. Begitu juga dengan para punggawanya yang berpakaian serba merah itu. Mereka pun tidak berarti banyak untuk Guru Sembara tersebut. Karena dengan mudah, sang kiai bisa mengatasi mereka tanpa harus mengeluarkan jurus-jurus atau ilmu andalannya.
Tetapi Farida yang sedari tadi hanya menjadi penonton dalam pertarungan itu pun kemudian menjadi lengah, sebab ia juga sedikit terlepas dari pengawasan Kiai Jabat dan Nyai Bidara, sehingga salah satu anak buah Ki Bandang Laksa pun menculiknya, meskipun kemudian tidak berhasil karena ada orang lain yang datang kemudian menyelamatkan Farida. Tolong turunkan aku, lepaskan aku. Kakang kenal siapa yang bawa Farida tadi? Mungkinkah Bayau? Sepertinya bukan dia. Ternyata Farida pun diselamatkan oleh Rindi Antika, putri Wak Bayau, dari istana atas angin. Kiai Jabat pun memang belum mengenal anak itu sebelumnya, sehingga ia tidak mengetahuinya. Sedangkan kelompok Mak Lampir yang mengetahui kalau Farida telah direbut oleh orang lain pun kemudian segera pergi mengejarnya sampai ke angkasa. Mereka pun sama dengan Kiai Jabat, sama-sama tidak mengetahui siapa yang telah membawa kabur Farida. Dan ketika telah berada di angkasa, mereka pun kehilangan jejak karena orang yang dikejarnya tiba-tiba menghilang. Kita kehilangan jejak. Kau kenal siapa dia? Kalau aku tahu, pasti aku sudah datangi tempatnya untuk merebut kembali Farida. Apa mungkin Bayau? Bukan. Aku tahu benar musuh bebuyutanku itu. Cepat pulang ke istana. Kita lihat siapa dia dengan Pasu Benggala. Betul, Kakang. Ya, Mak Lampir pun kemudian memutuskan untuk pulang ke istana Raja Buaya. Di sisi lain, Sembara dan Basir yang masih mencari tahu tentang keberadaan Farida pun masih berputar-putar di hutan Pangandaran. Mereka pun belum menemukan tanda-tanda adanya keberadaan Farida di sana. Di sepanjang jalan, Basir pun tidak henti-hentinya memberikan petuah-petuah orang tua zaman dulu kepada Sembara, supaya sahabatnya itu bisa lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan Farida. Tapi juga berdasarkan pada pandangan mata hati. Wah, dalam juga ajaran kakek Musir. Terus. Menurut beliau, jangan hanya dilihat cantiknya saja, tapi juga Hatinya, akhlaknya. Begitu. ya itu kan menurut beliau. Tapi menurutku masih ada yang kurang. Apalagi, Sir? Duitnya. Maksudmu? Wajahnya cantik, baik akhlaknya, banyak duitnya. Jadi kan kita bisa nebeng hidup. Semilik kita. Sedangkan Mak Lampir yang pada saat itu sedang bermaksud untuk memantau Farida dengan paso benggalanya pun menjadi terkejut setengah mati karena benda pusaka kebanggaannya itu tidak mampu memperlihatkan di mana keberadaan Farida. Ya, hal itu terjadi karena istana atas angin telah dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak bisa ditembus oleh paso benggala Mak Lampir. Kurang ajar. Pasu benggalaku tidak dapat menembus kabut gaib. Kita serbu saja kerajaan atas angin. Ini pasti perbuatan Bayau. Kita obrak-abrik bersama-sama. Tidak. Aku tahu benar. Yang menculik Farida bukan si Bayau. Ya, Mak Lampir pun tidak mengetahui kalau yang merebut Farida adalah putri Wak Bayau. Ia pun masih bersikukuh untuk tidak menuduh Ratu Istana Atas Angin tersebut karena memang ia segan dan tidak ingin berurusan dengan musuh bebuyutannya itu. Sedangkan Farida yang tengah berada di Istana Atas Angin pun langsung mengetahui di mana ia sedang berada, sebab dahulu ia juga pernah dibawa oleh Wak Bayau ke tempat tersebut. Mereka berdua pun kemudian saling berkenalan satu sama lain. Tampaknya Farida sangat senang berada di tempat itu karena ia yakin bahwa Istana Atas Angin adalah sebuah tempat yang aman bagi dirinya. Kekasih Sembara itu pun kemudian menanyakan tentang kabar Wak Bayau dan juga suaminya atau ayah dari Rindi Antika. Di mana ayahmu? Aku tidak pernah melihat ayahmu selama aku tinggal sekian lama bersama ibumu. Kau pernah tinggal di Istana Atas Angin? Iya,
Ayahku sudah almarhum. Kau tahu siapa yang membunuh ayahku? Tidak. Mak Lampir. Itu sebabnya ibumu sangat bermusuhan dengan Mak Lampir. Ibuku tidak akan tenang hidupnya jika belum membunuh Mak Lampir. Ayo. Perkenalkan, ini Farida, anak angkat ibuku. Melati, kenanga. Selanjutnya, Rindi Antika pun kemudian meminta Farida untuk mau belajar ilmu silat supaya ia bisa menjaga diri dari tangan orang-orang jahat yang ingin mencelakainya. Karena dengan demikian, Farida tidak akan mudah ditangkap oleh antek-antek Mak Lampir lagi. Awalnya Farida pun menolaknya, namun setelah mendengar penjelasan dari Rindi Antika yang masuk akal, ia pun kemudian mau menuruti keinginan wanita yang telah dianggapnya sebagai saudara tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja Farida diserang oleh seorang lelaki tua berpakaian serba hitam yang ternyata adalah Datuk Larang Tapa, kakek Rindi Antika sendiri. Tampaknya sedang terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kakek? Kenapa kakek hendak mencelakai saudaraku? Saudara dari mana? Dia kan manusia. Dia Farida, anak angkat ibu. Apa maumu? Menjadikannya murid kakek. Aku tidak pernah mempunyai murid anak manusia. Sekarang kakek punya kesempatan untuk punya murid bangsa manusia. Farida sekarang sedang diincar Mak Lampir untuk kakek. Berarti kau keturunan Kiai Ageng Prayogo. Betul, Kek. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa membalas jasa kepada sahabatku. Hari demi hari dilalui Farida dengan giat berlatih di bawah naungan Datuk Larang Tapa. Hingga kemudian ia pun berhasil menguasai beberapa jurus ilmu bela diri. Walaupun sebenarnya ia sendiri tampak masih ragu-ragu karena ia tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi pendekar. Rindi Antika pun mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya dengan sabar kepada Farida. Hingga kemudian Farida pun bisa menguasai ilmu tenaga dalam nur sejati yang sama sekali tidak disangka-sangka olehnya. Apakah telah kau rasakan tanganmu yang terasa hangat? Apakah telah kau pusatkan nur sejati di tanganmu? Pukul batu ini sekuat tenagamu. Pukul kuat-kuat. Tunjukkan, Rindi. Lihat Farida. Luar biasa. Batu itu hancur jadi debu. Itu adalah salah satu kekuatan nur sejati Raga Sukma. Kini kita kembali lagi kepada Mak Lampir yang pada saat itu masih saja berusaha menggunakan pasau benggalanya untuk melacak keberadaan Farida. Namun hasilnya pun masih sama. Ia justru hampir celaka terkena serangan gaib yang tidak diketahuinya dari mana datangnya. Perbuatan siapa lagi ini? Rupanya Farida dikelilingi orang-orang sakti. Aku harus tahu di mana Farida sekarang berada. Harus. Mengapa tidak kita sebar telik sandi? Ki Bandang Laksa pun mengusulkan untuk segera menyebar telik sandi supaya mereka bisa mengetahui tentang keberadaan Farida. Ia pun yakin jika di antara ribuan telik sandi yang akan mereka sebar, maka akan ada salah satu yang berhasil menemukan Farida. Raja Siluman Buaya yang juga berada di tempat itu pun langsung setuju dengan usul Ki Bandang Laksa. Ia pun mengatakan bahwa ia mampu mengerahkan ribuan prajurit Siluman Buaya untuk menyebar ke seluruh penjuru guna melacak Farida. Mendengar semua itu, ratu golongan sesat tersebut pun langsung menyuruh mereka semua untuk melakukannya di saat itu juga. Sementara itu, Farida yang sudah cukup lama berada di istana atas angin pun merasa betah di sana, sebab ada Rindi Antika yang selalu menemaninya. Perlihatkan Farida. Perlihatkan Farida. Celaka.
penyakitmu kambuh lagi. Pasti akibat pertempuran tempo hari itu. Iya, waktu bertempur melawan Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Lebih baik guru istirahat. Ya, penyakit mak lampir peot itu pun kembali kumat karena memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama untuk bisa menyembuhkannya dari luka dalam yang diderita olehnya setelah bertarung hebat dengan Ki Ageng Jembar Cimantoro beberapa waktu lalu. Kini keadaannya pun sangat lemah dan kekuatannya pun kembali mengendor. Ki Bandang Laksa yang selalu menemani mak lampir pun kemudian mengatakan bahwa hanya ada satu cara yang harus dilakukan oleh mak lampir supaya bisa sembuh seperti sedia kala, yaitu dengan cara upacara persembahan tumbal. Cari bayi hasil hubungan gelap yang dibuang ibunya. Guru akan melakukan upacara tumbal sesaji. Iya, Di sebelah selatan ada Bukit Setan. Di sana ada Gua Iblis. Cocok untuk melakukan upacara tumbal sesaji. bagus. Segera laksanakan. Baik. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Cahayu Teruskan, Sir. Cahayunya mau disuruh apa? disuruh menyediakan makanan untuk orang lapar. Masih lapar, Sir. Kau tadi kan sudah makan kelinci dan singkong bakar.